Hari ini membahas tentang bagaimana kita bagaimana apakah kelihatan? Oke. Menyembuhkan luka batin. Shalom. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang menyembuhkan luka masa COVID-19 ini. Bagaimana kita harus benar-benar menciptakan suasana kita dalam keadaan hari ini. Namun kita tidak bisa melakukan kalau kita tidak ada motivasi, komitmen diri kita sendiri. Karena itu seseorang yang menciptakan suasananya sangatlah berarti dalam dirinya. Karena apa? Karena dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dia inspirasikan dalam dirinya sendiri. Jadi artinya ada motivasi dalam dirinya. Oke, selanjutnya. Bentar ya. Oke, menyembuhkan yang luka di batin masa COVID ini adalah kita bahas bersama-sama. Dunia dalam masa COVID tahun 2000 ini sangat berubah drastis. Dalam artinya drastis ini totalitas tanpa kecuali, tanpa kita perlu dengan data-data, tapi kita sudah merasakan, sudah mengalami, sehingga membuat seseorang sepanjang itu berpikir, sehingga timbul dalam pemikirannya bingung apa yang harus dilakukan, sehingga sepanjang berpikir itu mid or foolish. Jadi berpikir terus, karena itu mereka juga berusaha supaya bagaimana tetap bertahan hidup yang kuat. Kita baca Herman ini saya kutip 1966, dikutip dari Mox dari Haditono, yaitu dalam bukunya itu diciptakan atau ditulis ya 1984 halaman 3. Dia mengatakan seperti ini. Ada yang berkenan dengan cara orang yang berbuat seperti tekun, tabah, dan cepat. Dan ada yang menggambarkan sikap seperti sosiabilitas dan
patriotisme, pesimis, dan mudah bergejolak dan tenang. Ada yang berhubungan dengan minat seperti estetis, atletis, dan sebagainya. Yang terpenting adalah temperamen emosional meliputi optimis, pesimis, mudah bergejolak, dan tenang. Ini adalah yang dimiliki sikap-sikap yang seseorang yang mengalami atau hanya stay home aja ya. Nah, namun kita tahu bukan berarti kita itu hanya aman saja di rumah, tetapi tergantung orangnya. Semua orang pasti mengalami, ada yang kuat, ada yang tidak kuat, namun mereka otomatis ada yang stres, kejenuhan, bahkan jasmani rohaninya itu kurang gitu, sehingga mereka ada mentalnya itu jadi penyakit atau ada gangguan spiritual health, sehingga dia bingung dan bagaimana yang harus dilakukan. Ada kekhawatiran di masa depan, maka kita tahu bagaimanakah cara menyembuhkan luka batin kita di masa-masa sekarang ini. Kalau saya tulis di sini ada konsep ya, ada 2 konsep untuk menyembuhkan luka batin. Kita tahu secara rohani dan jasmani. Healing the wounds melalui menyembuhkan batin ini adalah kita juga masih menghubungkan diri kita sendiri. Kita boleh mencari inspirasi dari orang lain, tetapi kita juga harus benar-benar ada komitmen dalam diri kita sendiri, bagaimana kita supaya tidak stres, supaya kita tidak jenuh dan sebagainya ya. Dan kita juga bagaimana supaya kita tidak malas dan tidak berdaya. Maka dalam hal ini kita tahu ada 2 hal untuk menyembuhkan luka batin kita, dan sehingga kita bisa mengobati gangguan mental kita. Pertama, ini dalam jasmani. Dalam ini semua umum yang harus kita lakukan. Dan itu juga kewajiban seorang kita untuk menciptakan suasana kita agar kita tidak memiliki luka batin yang parah. Pertama, sport, olahraga. Kegiatan ini semua dapat dilakukan. Bahkan dalam rumah pun bisa kita lakukan. Tujuannya agar kita tidak dalam pikiran ini tidak sempit gitu ya, artinya tidak melamun, jenuh, bosan ya, mau nggak mau supaya kita nggak mengalami kejenuhan, stres, kita perlu olahraga gitu ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan. Lingkungan ini merupakan lingkungan bersih atau memiliki taman-taman yang indah. Misalnya kita di sekitar rumah kita juga itu kan lingkungan kita sendiri. Kita harus menikmati udara-udara segar supaya kita nggak mengalami kayak depresi dan kita tidak badan kita lemas, tapi daripada kita mengalami depresi kayak gitu, mendingan kita menikmati udara segar di lingkungan kita sendiri. Atau kita benar-benar melakukan di sekitar kita itu kegiatan yang benar menguntungkan kita sendiri. Yang ketiga yaitu keluarga yang harmonis. Ini ada juga efeknya supaya kita bisa menyembuhkan luka batin dalam diri kita sendiri, baik orang tua, baik kaum bapak, kaum ibu, dan anak remaja, bahkan anak-anak. Kita tahu sekarang semua kegiatan itu di dalam hidup ini gratis banget, itu serba gunakan online. Tambah lagi anak-anak pelajar, otomatis mereka juga akan mengalami kejenuhan. Maka di sini ada dorongan yang sangat hal utama yang harus kita perhatikan, yaitu dari ayah dan ibu. Maka keluarga yang memiliki keluarga yang harmonis, maka percaya dapat juga akan menyembuhkan atau mengatasi segala kedepresian, yang artinya kita mengurangi supaya kita tidak mengalami kesetresan, kejenuhan. Maka milikilah keluarga yang harmonis. Kita tahu luka batin seseorang itu atau intimidasi seseorang itu
terdapat karena apa? Karena juga di lingkungan keluarga. Karena keluarga yang berantakan, maka hati juga akan berantakan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita sudah tidak benar-benar menyembuhkan atau mengatasi luka batin, kita harus menciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis ya salah satunya. Yang berikutnya kita juga ada harus yaitu text counseling atau mengambil counseling. Yang arti mengambil counseling ini yang dimaksud adalah saat kita tidak benar-benar bisa menyimpan kesetresan kita, ada masalah kita. Kalau kita tidak bisa menyimpan sendiri, jangan dipaksa karena itu yang membuat diri kita sendiri sangat batin. Kalau kita benar-benar ingin keluar dari masalah itu atau ingin ada keringanan, kita boleh konsul sama siapa, kita atau menghubungi pendeta atau orang-orang yang kita percayakan, agar tujuannya agar kita melakukan secara ini meringankan atau mengurangi beban yang kita alami sehingga pemikiran kita ada kelegaan, ada ketenangan sehingga kita tidak batin gitu ya. Ini sangat perlu kita perhatikan. Berarti dan selanjutnya kita harus belajar secara rohani. Berarti kalau ini udah bicara secara rohani ya. Bagaimana kita bisa menyembuhkan luka batin kita secara kita tahu secara keagamaan kan berbeda-beda. Tetapi semuanya adalah satu tujuan. Ya, bagaimana kita supaya benar sembuh dari kebatinan kita, yaitu kita harus benar melakukan sesuatu yang berkati kita, yang menguntungkan kita. Artinya jika benar-benar hati kita kosong, ya apa sih kita lakukan? Ya kita harus benar-benar belajar dalam kerohanian dengan tujuan agar kita memiliki motivasi hidup dengan inspirasi yang benar, menyenangkan dan menyelamatkan jiwa kita. Yang selanjutnya religious service. Jadi kita harus melakukan ibadah, kita sungguh-sungguh melakukan ibadah. Kegiatan ini juga sangat penting ya untuk diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan kerohanian kita. Karena apa? Tambah lagi kita seorang Kristen, kita bisa menciptakan suasana ini untuk menyembuhkan luka batin kita, yaitu beribadah atau kita mengikuti sepertinya misalnya di dalam YouTube kan banyak dalam kerohanian yang membangun diri kita sendiri. Kita dapat menyembuhkan luka batin kita jika benar-benar memiliki motivasi yang kuat dan benar-benar ada komitmen dalam diri kita. Semua adalah tergantung kepada diri kita setiap orang. Karena itu milikilah fenomena yang benar-benar untuk menyenangkan diri dan menyenangkan hati Tuhan dan untuk benar-benar menguatkan kita dan benar agar kita tidak mengalami namanya depresi, kejenuhan atau bagaimana kita tidak mengalami gangguan mental spiritual health. Kita lihat gambar ini. Ini adalah Tos Inner Academic Autonomy Church. Ini kita tahu ada sini pikiran dan spirit. Jadi semua manusia itu pasti ada di sini. Ada di sini gangguan, ada di sini stres, tapi tahu juga di posisinya bagaimana untuk mengatasinya itu. Nah, karena itu mari kembali diri kita sendiri agar kita bisa meringankan dan menyembuhkan luka batin kita dengan cara diri kita sendiri. Mari kita semua yang terbaik dan kita tetap bersabar dan kita menjaga kesehatan kita dan percayalah kita akan sehat dan kita bisa mengatasi kesetresan bahkan
spiritual yang tidak mengganggu, kita bisa mengatasinya dengan cara kita harus menciptakan suasana kita. Menyembuhkan luka batin di masa ini adalah dengan kita sendiri, dan kita harus melakukan yang terbaik dan berusaha untuk tetap kuat dan segar. Karena saya percaya kita semua pasti bisa tetap bersabar. Oke, terima kasih buat hari ini. Mari kita melakukan dan ambil kita posisi masing-masing dan komunitas kita masing-masing. Terima kasih. Selamat siang.